Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah dirahmati Allah. Hari ini kita masih membahas tentang tema surprise yang dilarang Rasulullah. Nah, kita akan melihat lagi nih ya satu tayangan ini ya tentang seorang pengemudi ojol wanita mendapat kejutan dari rekan kerjanya. Wah, ini dia tayangannya. Cerita viral tentang video driver ojek online alias ojol kembali jadi perbincangan netizen di media sosial. Kali ini terjadi pada seorang driver ojol wanita. Dia tiba-tiba tampak terduduk menangis ketika mendapat kejutan dari teman-teman seprofesinya. Video tersebut awalnya diunggah oleh seorang driver ojol melalui akun TikToknya @mzojol pada Kamis 18 Juni 2020. Dalam video viral itu awalnya terlihat seorang pria berjaket ojol dengan masker berwarna putih tengah menunjuk seseorang. Ia pun menuliskan keterangan punya teman Lady J ke dalam videonya. Pembuat video juga menyampaikan bahwa temannya tersebut tepat 5 tahun bekerja menjadi driver ojol dan ultahnya belum sempat dirayakan dengan memberikan sebuah ucapan dan bunga. Dilansir dari tribunnews.com, pada akun Twitter @nengraider telah melakukan konfirmasi. Ia pun membenarkan bahwa dirinya merupakan driver ojol yang mendapat surprise dari teman-temannya dalam video yang tengah viral saat ini. Iya, ini gimana nih Ustadz Maulana nih? Ustadz tepuk tangan, kenapa Ustadz tepuk tangan? Kenapa? Kenapa tepuk tangan? Ya bagus ngelihat. Wah, Ustaz. senang. 5 Iya. tahun Temannya jadi pada ibu yang peduli. menyenangkan hebat. orang. Ya benar. Tapi ini gimana nih hukumnya ya? Kan kalau kita bicara masalah tentang surprise yang dilarang Rasulullah yang berikutnya ini adalah berhubungan dengan orang yang memberikan hadiah tapi bukan kepada mahramnya. Nah ini bagaimana? Ini kan laki-laki semua ngasih kepada perempuan. Sedangkan itu bukan siapa-siapanya dia. Nah itu bagaimana Ustadz Maulana hukumnya? Baik, izin Sasam dan semuanya. Mohon izin kalau saya menyikapi tayangan tadi itu masih aman. Karena dalam kerumunan orang banyak bukan saksi. berdua-duaan. Iya. Jadi tidak ada unsur fitnah. Kemudian kita berbicarakan yang dominan pekerjaan itu adalah laki-laki. Makanya diberikan hadiah. Dan ini pernah saya nonton di tayangannya. Di acara ya. Setahu aja. Update Tahu juga dah. ya. Aku suka Update luar nonton. biasa. Masalahnya. Enak aja. Nah buat semuanya. Mohon izin maaf ya. Ini Mas Fadli memang ngoceh melulu dia. Nah jangan asal memberi kejutan. Sekali lagi. Jangan asal memberi kejutan. Kalau berkaitan memberikan kejutan. Jangan sampai terjadi fitnah. Sekali lagi. Jangan sampai memberi fitnah. Kalau Sasam sekarang saya pengalaman ya. Pengalaman waktu sebanyak pertanyaan saya jawab. Tapi kalau pertanyaan dari sosok wanita saya pasti kasih istri saya untuk jawab. Ya. Ini yang datang ke handphone. Takutnya iya. nanti jadi unsur fitnah dan sebagainya. Dan kalau mungkin mohon maaf mau datang ke acara kawinan. Jangan sendiri, harus berdua-duaan. Berdua sama istri pasangan kalau ada undangan. Jadi beritahu aku bersama istri ya. Aku jadi kayak seperti itu. Kenapa? Takutnya ini menjadikan sarana fitnah. Mohon maaf. Nah, kalau bisa silakan memberi kejutan, tapi jangan membuka satu aib orang, menjelekkan orang, apalagi mohon maaf memberikan sesuatu sarana setan untuk masuk dalam sarana itu. Kejutannya di mana? Nauzubillah. Ya di hotel dan sebagainya. Nginap di hotel kita jangan, tetap dilihat. Apakah di situ tidak ada unsur melanggar syariat? Nah, sekali lagi melanggar syariat. Memberikan kejutan dengan cara apa? Maaf. Aduh anda enak ngomongnya nih. Mencium pipinya. Bukan mahramnya. Nggak bisa. Tetap bagaimanapun. Ini kan apalagi maaf saya pinjam kata-kata ini. Iya udah dimaafin Ustadz. Tadi udah Enggak Ustadz enak minta maaf ngomongnya. mulu. Ustadz minta maaf mulu. Kan enggak enak. Karena ini kan kita berada di zaman yang sangat Iya, ya betul. bebas. Pergaulan yang sangat bebas. Sampai ada cara memeluk orang. Jangan. Tetap tidak boleh. Lihat kondisi keadaan ini. Jangan sampai justru kita merusak. Sekali lagi merusak atau mempermalukan. Kan karena banyak juga mengadakan surprise atau membuat hadiah. Tapi sesuatu mungkin dia tidak suka. Contoh. Pernah kan surprise diceburin. Padahal dia bawa handphone. Rusak dong handphonenya. Dan sebagainya. Nah dalam hal ini juga dia tidak bawa baju ganti. Kasihan dong. Apalagi mungkin mohon maaf kalau kena air bisa membuka auratnya. Atau agar serta
Iya, bukan Pakaian itu. dalamnya basah lebih repot lagi. Nggak ada bawa backup. Itu Kasihan. masalahnya. Jadi mohon maaf, ini juga membahayakan, jangan sampai sarana ini bisa membahayakan, sarana ini surprise, saya katakan sarana surprise ya. Susah nyebutnya sih. Jadi surprise ini, udah benar. Surprise ini bisa mempermalukan, bisa membahayakan, dan bisa ini berdua-duaan. Oh bisa berdua-duaan, waduh. Jadi jangan sampai ini juga jadi akhirnya jadi ladang zina juga, nauzubillah min zalik ya kan, mendekati zina. Nah, ini kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita lanjut lagi, tadi sempat ada yang kepotong dari iklan nih Ustadz Syam. Iya. Ini zaman dulu Rasulullah katanya juga pernah memberikan kejutan atau surprise kepada istri-istrinya. Nah kita mau tahu dong surprise-nya apa sih yang dikasih Rasulullah ke istrinya? Mau izin penjelasannya nih. Tapi guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan surprise terkadang bukan barang, tapi sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika, jadi kan biasanya romantisme itu bukan hanya dibangun dengan suatu hadiah atau dengan barang. Jadi banyak juga yang datang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menerima zakat, tapi Rasulullah menerima hadiah. Maka suatu ketika ada yang datang mengundang Rasulullah SAW. Terkenal dia, jago memasak yang namanya kambing, gulai kambing. Anggaplah seperti itu masakan pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW diundang untuk datang ke rumahnya. Maka Rasulullah SAW tidak mau pergi kalau Aisyah juga enggak diajak. Subhanallah. Maka ditanyakan, bagaimana dengan Aisyah, apakah diajak juga? Enggak, maka kata Rasulullah, kalau begitu saya juga enggak mau. Gitu. Datang lagi, bagaimana kalau dia ikut? Enggak ya Rasulullah, maka kalau begitu saya juga enggak mau. Yang ketiga kali, bagaimana dengan istriku? Dia juga diundang ya Rasulullah, kalau begitu saya juga mau. Subhanallah, sikap yang sederhana namun ternyata menjadi kejutan yang luar biasa bagi perasaan pasangan. Merasa sangat dihargai, merasa sangat dihormati. Maka subhanallah, jangan pernah kita merasa bahwasanya oh Ustaz enak lah yang bisa kasih hadiah, kita mah pekerjaannya kayak gini, apalagi masa pandemi kayak gini nggak sempat ngasih hadiah. Lihat Rasulullah SAW tidak memberikan hadiah yang mahal-mahal, hanya menunjukkan sikap bagaimana perhatiannya. Karena hadiah itu bukan hanya dari segi material, tapi juga dari segi maknawi, maka bagaimana kita membahagiakan orang lain, apatah lagi itu adalah pasangan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setiap nafkah itu adalah sedekah, maka nafkah itu bernilai sedekah, berarti nafkah itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika makan, maka juga memberikan kepada istrinya. Bahkan makan dari bekas gigitan istrinya, minum dari yang namanya mendekatkan bibirnya. Dipikirnya Ibunda Aisyah cuma mau minum dengan satu gelas, tapi ternyata Rasulullah dia putar, dicari di mana bekas bibir istrinya, baru Rasulullah SAW meminum daripada gelas tersebut. Sikap Rasulullah SAW terhadap istrinya. Kalau dikatakan apakah Rasulullah pernah memberi hadiah kepada istri-istrinya? Jelas pernah. Pada suatu ketika ada minyak kasturi yang harusnya dikirim kepada salah seorang raja pada saat itu untuk yang namanya tahabu. Namun ternyata diberitakan bahwa rajanya sudah meninggal dunia. Maka apa yang terjadi diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasanya Rasulullah SAW akhirnya membagikan minyak kasturi tersebut kepada istri-istrinya, dan termasuk juga Ummu Salamah diberikan kepadanya. Jadi intinya adalah kalau kita bicara masalah tentang surprise ini kepada pasangan kita, nggak Betul. harus selalu dengan barang, Betul. tapi dengan sikap Sikap kasih sayang kita, itu pun Masya bisa. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Ustaz. Jadi lebih irit kantong suami. Ya, kita lanjut lagi ke yang berikutnya nih. Nah ini sering dilakukan juga nih mungkin ya sama jamaah yang ada di rumah. Ini ada Ata dan juga Aurel. Ini memberikan kejutan kepada tetangganya dengan memberikan hadiah dari hadiah pernikahan yang gak kepake mungkin kali ya ini ya. Ini dia tayangannya nih. Permisi Mbak, ini buat Pak RT ya. Kenapa? Aduh, oh di sini anternya. Permisi. Salam kenal bro. Salam kenal. Semoga bisa jadi tetangga yang baik. Iya, gimana? Jamaah yang di rumah sering nggak? Kalau misalnya dapat bayi, dulu kan waktu lahir bayi dapat hadiah tuh kado dari mana-mana. Biasanya gitu kan. Nah tiba-tiba pas kira ditaruh, nggak kepake. Anak si itu kelahirin, pakai itu aja terus itu belum dibuka. Kasih ini aja. Mohon maaf, nggak usah cari contoh lain. Saya melakukan. Nah ini gimana Ustadz Maulana? Boleh nggak dikasih lagi dari hadiah orang? Iya boleh lah. Mas Ita udah gede, Anwar sudah gede. Ya, Itu tapi kan bisa itu dikasih hadiah waktu dari mereka orang. lahir kan Jangan-jangan itu hadiah dari saya lagi yang dikasih ke orang. Kan Coba beda- penjelasannya. Beda lokasi. Oh, beda lokasi ya. Penjelasannya mohon izin Ustadz Izin, Maulana. Ustaz. Baik, membicarakan tentang hadiah. Sudah dapat kemudian berikan orang lain.
Dan dari sini mohon maaf kita harus sampaikan. Tidak semua yang dilakukan mungkin bisa sakit hati. Justru pemanfaatannya. Ingat, harta itu ketika kita menggunakannya disebut berakhlak. Berakhlak terhadap barang. Tapi ketika kita bersedekah dengan harta, maka beramal dengan harta. Jadi posisinya ya, berakhlak dengan harta itu dengan cara menggunakannya sesuai penggunaannya disebut bersyukur atas nikmat. Tapi dalam hal ini harta yang disedekahkan, harta yang dipergunakan itu namanya beramal. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Jadi bersedekah ya dalam hal ini itu juga namanya bersyukur. Jadi dua-duanya bersyukur. Nah dalam tadi contohnya bagus sekali Mas Fadli. Anak bayi lahir kita dapat bingkisan banyak. Tapi anak kita sudah besar. Iya, itu bingkisan masih sisa. menumpuk di atas lemari. Ternyata Ustaz ngalamin juga ya. Saya pikir saya doang. Saya mengalaminya bertumpuk di atas lemari. Maka ini kalau tinggal sini kan mubazir. Maka saya bilang kalau ada anak lahir kasih aja itu bingkisan-bingkisan itu daripada tinggal mubazir. Ustaz Som kabarin nanti ya masih ada kok di rumah. Sisaan. Jadi yang pertama memanfaatkan sesuai keinginan harapan sang pemberi. Keinginan sang pemberi. Contoh Mas Fadli kasih aku sesuatu itu kemarin ya. Ya, Masya Untuk Allah. masjid tapi aku jadikan pagar. Itu sesuai pemanfaatan tapi kan di masjid juga. Tidak boleh baginya menggunakan pemberian itu dengan tujuan yang lain. Jadi sesuai tujuan pemberian itu. Apa sih tujuannya pemberian itu? Untuk ini. Makanya mohon maaf saya banyak-banyak dapat amanah. Jadi saya catat ini tujuannya ke sini, ini tujuannya ke sini, ini tujuannya ke sini. Maka dalam Islam ada namanya amil zakat. Jadi amil zakat itu diberikan karena zakat itu tidak bisa masuk di masjid ya. Zakat itu hanya dikumpulkan, kemudian mencari siapa yang berhak menerima zakat itu. Dan disinilah harusnya diberikan sesuatu yang menyenangkan sang pemberi. Karena kan nanti dituntut dari mana ke mana. Tuh 2, 3. Dari mana ke mana. Nah untuk itu maaf. Mika, sini dulu Mika. Namanya Mika Ustaz Oh, iya. kameranya. Itu Mika Iya, nama. ya kameramennya Oh, itu, iya. ini Jimmy Jeep yang diminta, kameramen yang dipanggil. Tahu-tahu Mikanya yang datang ke sini. Ada apa? Jadi gini, mohon maaf yang di rumah, coba catat semua benda-benda. Contoh, baju saya ini. Ini alhamdulillah Trans TV senantiasa memberi aku baju. Senin sampai Kamis aku diberikan baju 8. Wih, luar biasa. Hari Senin dikembalikan. Itu pinjaman. Karena itu pinjaman. Sesuai amanahnya digunakan dan tidak boleh menggunakan sesuatu yang lainnya. Dari Aisyah Ummul Mukminin berkata bahwa ketika Rasulullah SAW menerima hadiah, senantiasa Rasulullah SAW membalas hadiah itu. Jadi boleh Masya kita Allah. membalas dengan balasannya apa? Sesuai dengan tujuan pemberiannya itu. Makanya syukur itu memfungsikan atas apa yang Allah berikan. Maka silakan kita lihat dulu jangan sampai tinggal barang-barang itu tidak berfungsi. Justru menjadi mengait-ngaitkan kita, menghalang-halangi kita masuk ke surga. Karena disebabkan ada sesuatu yang tidak amanah. Masya Allah. Jadi amanah. Itu tadi kayak kamera 1 TV full tadi. Aku nggak 1 sadar. TV, saya lihat di sini, kok 1 TV full begitu ya. Jadi kelihatan dong. Ya Allah. Jadi ini diperbolehkan ya menerima surprise kejutan kalau memang itu dari hadiah orang, ngasih hadiah lagi ke yang lain. Saya mau terima kasih. Mika makasih ya. Terima kasih banyak. Nah nih. Untungnya bukan Mika yang datang ya. Apanya? Orangnya. Orangnya ya. Oke, Ustaz Syam nih, pertanyaan lagi nih ya. Apakah dibolehkan nih jika kita menerima surprise dan kejutan dari orang lain, tapi kita nggak tahu bahkan meragukan kejutan yang diberikan ini dari sesuatu yang halal atau yang haram. Mungkin ini ada kaitannya dengan tadi yang di awal ini.
Mohon izin penjelasannya nih. Baik, tabi guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka kita semua sudah mengetahui bahwa saling memberi hadiah adalah sunnah dari baginda Nabi SAW. Bukan karena menyenangkan daripada perasaan orang lain, tapi ada sisi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saking pentingnya hadiah, Rasulullah SAW juga menerimanya dan membalas hadiah tersebut. Sekarang pertanyaannya, ada enggak hadiah yang boleh ditolak? Contoh misalnya ternyata kita meyakini bahwasanya hadiah ini adalah sesuatu yang haram. Kita tahu isinya adalah khamar gitu. Maka boleh kita tolak karena itu adalah sesuatu yang haram. Kalau yang misalnya diberikan khamar, kita boleh menjelaskannya. Loh kok kenapa enggak diterima? Mohon maaf sekali, saya muslim dan di agama saya dilarang untuk mengkonsumsi yang namanya khamar. Maka boleh kita untuk menolaknya. Jangan diterima khamarnya lalu diberikan kepada teman kita yang masih mabuk-mabukan. Subhanallah, tidak boleh. Yang kedua, kalau masih abu-abu, maka boleh saja kita terima. Yakni masih yang namanya kita masih ragu, ini halal atau haram. Kan kita nggak bisa jawab pastikan. Masa tiba-tiba ada orang ngasih hadiah langsung kita tanya, halal enggak? Subhanallah, tersinggung perasaannya orang yang memberi hadiah. Maka kita terima saja dan kita baca basmalah. Ya, kita basmalah lalu kita menikmati apa yang diberikannya. Maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan karena orang niatnya baik. Yang ketiga, ada sesuatu yang boleh kita tolak. Yang mana itu? Yang sudah dipastikan keharamannya. Dan yang kedua, jikalau kita tahu setelah memberi hadiah ini kita akan terhina. Kalau kita tahu setelah mendapatkan hadiah ini atau menerima hadiah ini kita akan dihinakan, maka jangan menerima hadiah tersebut. Ada orang yang niatnya ngasih hadiah supaya dia bisa mengendalikan kita, maka jangan menerima hadiah tersebut karena kita tahu ini akan merendahkan harga diri kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik yang tidak merendahkan harga diri orang lain itu lebih baik daripada hadiah, tapi itu adalah menyakiti perasaan orang lain. Jadi kalau kita merasa terhina, maka jangan diterima hadiahnya. Ini juga adab bagi si pemberi hadiah. Pemberi hadiah mestinya memastikan hadiah tersebut adalah sesuatu yang halal. Yang kedua, jangan merasa diri kita lebih mulia daripada orang lain ketika kita memberi hadiah tersebut. Maka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memberikan hadiah karena niat ingin mencontoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ya, dari awal sampai akhir kita selalu mengingatkan bahwa jangan sampai surprise ini ada unsur kebohongan di dalamnya, ada unsur ngeprank di dalamnya sehingga membahayakan orang lain. Hadiah tersebut adalah sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang dimuliakan, maka jangan mencorengnya dengan sesuatu yang haram. Allahu taala alam. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau barang-barangnya udah jelas-jelas haram nggak usah diterima Jangan. juga. Pas jalan dibuka isinya duit segepok. Aduh ini haram apa halal ya? Apalagi ngeprank atau ini contoh, mohon maaf harus saya sampaikan ini Iya. karena ini takutnya udah nggak ada waktu. Hmm. Ada 3 tuh jangan bercanda dengan apa? Nikah, talak, rujuk. Waduh. Nauzubillah min Dia dzalik. surprise Iya. saya, nauzubillah. Saya talak kamu. Nauzubillah. Tapi bohong, nggak bohong. Ya udah deh, nanti kita lanjutin lagi nih buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah yang belum kirim pertanyaan setelah ini kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz ya. Setelah yang satu ini tetap di Islami Tunda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.